Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Maria Delsiana Sivinetili dengan NIM 180701070, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan penyakit leptospirosis. Baik, pengertian leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Leptospira interogens semua serotipe. Leptospirosis juga dikenal dengan nama flood fever atau demam banjir karena sering menyebabkan terjadinya wabah pada saat banjir. Penyakit ini ditemukan pertama kali oleh Weil pada tahun 1886. Tapi pada tahun 1915, INADA menemukan penyebabnya yaitu Spirochaete haeta dan genus Leptospira. Epidemiologi penyakit leptospirosis. Yang pertama, kosmopolit. Yang kedua, 31% anak kota dan 10% anak desa terpapar Leptospira. Di Indonesia tersebar luas di Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Riau, Sumba, Sumut, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kejadian luar biasa pernah di Riau pada tahun 1986, Jakarta 2022, Bekasi 2022, Semarang 2023. Leptospira dapat menyerang semua jenis mamalia seperti tikus, anjing, kucing, landak, sapi, burung, dan ikan. Amerika melapor 15-40% anjing terinfeksi dan penelitian lain 90% tikus. Yang berikut, manusia yang berisiko tertular adalah yang pekerjaannya berhubungan dengan hewan liar dan peternak. Yang berikut, orang hobi berenang juga berisiko tinggi. Berikut, angka kematian relatif rendah mencapai 20% jika disertai ikterus dan kerusakan ginjal. Yang terakhir, usia 51 tahun mortalitas mencapai 56%. Ada 3 tipe pola epidemiologi Leptospira menurut Fine pada tahun 1999. Yang pertama, ditemukan dalam iklim sedang. Sejumlah kecil serovar terlibat dalam penularan pada manusia. Hampir selalu terjadi akibat kontak langsung dengan binatang yang terinfeksi di peternakan sapi atau babi. Imunisasi kemungkinan dapat mengendalikan penularan pada hewan dan manusia. Pola yang kedua, ditemukan dalam darah tropis. Banyak serovar terlibat dalam penularan pada manusia dan binatang. Manusia terpapar tidak terbatas pada pekerjaan, tapi terjadi komunikasi lingkaran dan dari binatang terinfeksi terutama musim hujan. Yang berikut, pola yang ketiga, infeksi oleh binatang pengerat pada lingkungan perkotaan atau urban yang menyebabkan wabah di daerah kumuh terutama di negara berkembang. Etiologi yang pertama, penyebab bakteri Leptospira ordo Spirochaeta, famili Trepanometaceae. Yang kedua, bakteri berbentuk benang sepanjang 6-12 mikron. Spesies L interogens dapat menginfeksi manusia. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Berbentuk spiral dan ujungnya seperti
pengait, aktif bergerak maju mundur berbelok. Berikut peka terhadap asam, tahan 1 bulan di air, tidak tahan air pekat seperti selokan, air laut atau selokan. Lingkungan yang cocok adalah tanah panas dan lembab. Dapat hidup mencapai 43 hari. Masa inkubasi 7 sampai 12 hari, rata-rata 10 hari. Berikut tanda dan gejala. Setelah infeksi, beredar di seluruh tubuh dan menimbulkan kerusakan organ jantung, otak, dan ginjal. Yang berikut bersifat subklinis kecuali kasus berat, 90% tidak ikteris. Yang berikut manifestasi klinis. Yang fase pertama ditandai demam tinggi mendadak, malaise, nyeri otot, ikterus, sakit kepala, nyeri perut, punggung, ginjal, hati, meningitis, berlangsung 4-9 hari. Fase kedua, titer IgM meningkat dengan cepat menggunakan klinis memuncak, terjadi leptospira 1 mg sampai 1 bl. Berikut fase ketiga. Gejala ini berkurang, namun timbul lagi 2-4 mg. Berikut penularan. Cara yang pertama, kontak dengan air, tanah, atau lumpur yang tercemar. Yang kedua, kontak dengan organ, darah, dan urin hewan terinfeksi. Yang berikut, mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Infeksi yang tersering adalah melalui cara yang pertama melalui luka, lecet, mukosa kulit intak tapi lama di air. Pengobatannya, penyakit sedang atau berat, penisilin 4 kali 1,5 UI atau amoxicillin 4 kali 1 gram selama 7 hari. Penyakit ringan, ampicillin 4 kali 500 mg, amoxicillin 4 kali 500 mg atau erythromycin 4 kali 500 mg. Pencegahannya di sini, yang pertama, sanitasi lingkungan harus diperhatikan. Yang kedua, kampanye rumah anti tikus. Yang ketiga, pemakaian APD pada pekerja. Yang keempat, kewaspadaan pasca banjir. Baik, sekian penjelasan saya. Bila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.